Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam, back with me, Leo Morrison 9. Dan merujuk pada video gue terakhir tentang gimana cara kita milih bass untuk seorang pemula gitu ya, dan gimana tips-tips beli bass. Ya kan, sekarang gue mau bahas tentang mengenal bass kita gitu ya. Jadi teman-teman nih kondisinya kita udah beli bass gitu ya, udah punya bass barunya nih, wah lagi senang-senangnya. Either bass baru maupun second, anggaplah ini bass baru gitu ya, baru buat kita tentunya gitu ya. Nah, terus satu hal yang harus kita pahamin adalah bass kita itu sendiri gitu. Kita harus kenal dengan bass kita, fiturnya seperti apa, speknya seperti apa. At least itu yang gambaran gue gitu ya untuk tahapan berikutnya gitu ya. Kalau kata pepatah nggak kenal maka nggak sayang gitu ya. Biar kita makin sayang sama bass kita, kita sekarang mau mengenal konstruksi pada bass kita gitu ya. Fitur-fiturnya apa aja segala macam. Oke, so gue ada beberapa contoh bass di belakang gue, dan kita akan bahas dari yang basic banget gitu. Yang pertama adalah scale bass itu sendiri gitu ya. Jadi anggaplah teman-teman di bayangan gue gitu ya, kita udah ambil satu bass elektrik gitu ya, ataupun bass yang bisa colok. Oke, sekarang kita mau bahas scale-nya dulu. Kenapa scale salah satu yang paling gue pilih pertama untuk kita bahas? Karena bass itu came with so many scales gitu ya. Kita ada beberapa scales, walaupun yang paling standar adalah 34 inci gitu ya. Gimana cara ngecek 34 incinya? Teman-teman bisa pakai meteran gitu ya, bisa pakai meteran, dan juga nanti dari situ diukur dari nut sampai ke fret 12 itu berapa gitu ya. Harusnya kalau 34 inch berarti dari nut sampai fret ke 12 itu 17 inch. Lalu dari fret ke 12 ke saddle bridge kurang lebih juga sama 17 inch. That's why 17 kali 2 34 inch scale-nya gitu ya. Seperti apa sih bass 34 inch scale? Nah, yang paling standar misalnya gue bisa ambilin ini satu brand yang gue yakin udah tersohor sih, Fender gitu ya. Fender 5 senar, 4 senar itu 34 inch scale-nya. Jadi yang tadi gue ceritain dari nut sini ya, ini sorry ketutupan fret. Nah ini ya, ada nut ya. By the way, ini namanya nut teman-teman ya. Satu bahan, bisa brass, bisa plastik, bisa tulang, bahannya macam-macam. Yang menopang senar kita itu namanya nut ya. Tulisannya NUT, kacang gitu ya, nut. Nah ini dari sini ke fret 12, which is this one ya, at the end of fret 12 itu harus 17 inch panjangnya gitu ya. Tinggal ambil penggat saya, tarik aja gitu ya, 17 inch. Lalu dari fret setelah 12 dari sini sampai ke saddle bridge-nya ini harusnya juga kurang lebih 17. Itulah yang bikin bass kita scale-nya 34, dikatakan 34 gitu ya. Dan 34 itu adalah long scale, standar long scale ya, standar long scale. Jadi kalau teman-teman nanti gunanya apa sih tahu scale? Supaya kalau teman-teman beli senar jangan sampai salah beli, jangan sampai kependekan, kepanjangan juga repot sendiri gitu ya. Jadi ini contoh bass yang 34 inch scale-nya gitu ya. Again, kalau soal jumlah senar ya itu tinggal hitung ya, 4 senar, 5 senar, teman-teman beli 6 senar, ada yang 8 senar dengan 4 kali 2 ya, segala macam-macam. Tapi kita mulai dari scale-nya dulu aja gitu ya. Jadi kalau teman-teman beli senar yang tulisan di box senarnya gitu ya, misalnya bentar gue ambilin dulu deh. Contoh misalnya nih kayak bentar, ini ada tulisannya round core. Nggak ada tulisannya. Bentar ya, gue lagi buka-buka perbendaharaan senar gue. Medium black. Contoh gampangnya gini deh. Ini senar lagi happening banget ya, karena murah tapi bagus kualitasnya, SIT Foundation. Nah ini senar-senar SIT ini hanya diperuntukkan untuk bass 34 scale ya, 34 inch scale. Kalau di bawah itu bisa nggak? Jelas bisa, tapi ya lu ngegulungnya lebih atau lu motongnya banyak gitu ya, dan hati-hati saat motong senar ya. Terus apakah bisa buat 35 inch? Nggak bisa sayangnya, nggak nyampe. Kenapa nggak nyampe? Karena nanti di setiap senar ini adalah namanya winding. Nah kalau ini dia pakai silk winding gitu, warna ungu kebetulan di sini. Nah begitu lu pakai 35, ini nggak nyampe di nutnya gitu ya. Jadi akhirnya ya ngaruh ke tone juga tentunya. Oke, so again kenalin dulu scale bass kalian. Kebetulan ini 34, most of bass gitu ya. Kebanyakan tuh came up dengan 34 inch scale. Ada yang di bawah itu ada. Sebagai contoh, misalnya nih kayak, sorry, ini fretless gue juga 34 gitu ya. Ini 34 fretless. Fretless adalah kondisi di mana ini nggak ada besi fret atau fret wire-nya gitu ya. Itu penamaannya, kita bilangnya fretless. Oke, ini nutnya di sini plastik ya. 34 ini juga. Oke, dan contoh bass yang selain 34. Oke, gue ada Fat Eclipse. Ini adalah 32 inch gitu ya. Ini 32 inch. Kalau secara kasat mata sebenarnya, kalau terutama mata kita yang nggak terlatih untuk melihat scale, akan agak susah gitu ya. Kita pikir ini scale standar, padahal nggak. Ini dibilangin medium scale teman-teman. 32 inch itu medium scale gitu ya. Oke. Lalu
Ada lagi nggak yang di bawah itu? Ada. Kebetulan gue ada Ibanez Talman. Ini 30 inch scale-nya atau short scale. Ya, mungkin teman-teman bisa lihat tuh, necknya cenderung atau relatif lebih pendek. Gitu ya. Ini 30, contoh bass 30 inch. Oke, 30 inch atau short scale. Selain 30 inch dengan body solid begini, ya ini kita bilangnya solid body teman-teman. Ya, karena ini ya kayu solid gitu ya, full kayunya. Ada juga yang dibilangnya adalah hollow gitu ya, hollow atau ya sesuai namanya hollow tuh bolong gitu ya, kosong, kopong gitu ya. Ini ada contoh Ibanez gue juga, ini akustik full hollow body ya, dan ini 30 inch. Ini juga short scale teman-teman. Lihat ya. Fret sorry bukan fretnya, panjang necknya cuma segini. Ya, tapi dia karena bodinya gede, hollow. Jadi dia kayak full body tapi hollow bilangnya gitu ya. Dan ini 30 inch juga atau short scale. Oke. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu jadi kita udah bahas scale sama dia punya jenis body gitu ya. Tadi ada solid ya, kita udah lihat ada yang gue kasih lihat Fat, Ibanez, Fender gitu, itu contoh-contoh yang solid body. Ada yang hollow. Sekarang gue mau kasih lihat yang semi hollow. Jadi ini gue ada Talman Intertour model lama, model pertama. Ini adalah semi hollow dan ini 34 inch gitu ya. Kenapa bilang semi hollow? Ya, ininya hollow. Tapi di sininya, di bawah sininya ini solid. Ya, beda ya. Suaranya, ketokannya beda ya. Gitu. Jadi ini semi hollow dibilangnya ya. Atau chambered ya, ada yang bilang juga chambered body. Nah, itu seperti ini. Oke, dan ini 34 inch scale-nya. Gitu ya. Oke, selain 34, teman-teman juga perlu kenal yang namanya extra long scale. Kalau tadi 34 inch dibilangnya long scale, maka ada yang namanya extra long scale, which is kita main di range 35 inch. 35 inch, rata-rata extra long scale itu mainnya di 5 senar untuk ngejar low B yang lebih tight. Nah, ini adalah contoh Korg NJS 5, Korg Eldrick yang 35 inch scale, 5 senar. Gitu ya. Kalau di secara kasat mata nggak kelihatan yang gimana banget, tapi kalau mata kalian udah terlatih untuk lihat, oh ini scale kalian bisa kira-kira ini kayak 35 nih gitu ya. Karena ini dia 35 inch ya, dari bridge ke sini sampai ke nut ini ya, dia 35 inch dan 5 senar 24 fret. Satu hal yang gue mau notice adalah jarang-jarang ada bass 4 senar yang 35 inch. Tapi ada nggak? Ada. Contohnya adalah PV Cyrus 4. Ya, bass ini teman-teman 4 senar tapi dia 35 inch. Gitu ya. Jadi ini salah satu fitur atau boleh bilang bass yang menurut gue fiturnya langka, 4 senar tapi 35 inch. That's why dia kayak apa sih ngaruhnya gitu ya? Scale makin panjang dengan bassnya itu sendiri. Dengan scale yang makin panjang, maka tensi senar paling atasnya kayak low B atau low E-nya gitu ya, itu akan lebih tight. Sehingga tone-nya akan lebih firm, lebih tegas gitu ya. Nggak bleber, nggak yang kayak kalau teman-teman punya senar 5 senar misalnya gitu ya, yang mungkin scale-nya 34 atau bahkan di bawah 34 misalnya 32, tapi konstruksi neck-nya kurang stiff gitu ya, kurang kaku, atau senarnya juga pakai yang empuk, maka low B-nya atau low E-nya juga akan makin bleber gitu. Nah, ini itu ngaruhnya scale gitu ya, dan juga jarak antar fretnya juga akan makin jauh mainnya gitu ya kalau memang scale-nya makin panjang. Ya, ini salah satu contoh Cirrus yang 4 senarnya 35 inch, dan salah satu fitur yang gue suka lagi adalah dia neck through. Nah, kita bahas ke sambungan neck nih ya. Ini namanya neck through teman-teman. Dibilang neck through maksudnya apa? Ini necknya panjang ya, ini full dari ujung headstock sampai ke ujung bodinya, neck through gitu ya. Jadi ini satu instalasi dan kombinasi kayu yang utuh gitu ya, terus dijepit pakai wing body atau sayap badan gitu ya, wing body. Oke, dilem kayak gitu sama dia. Nah, jadi ini namanya konstruksi neck through. Keunggulannya adalah kalau neck through sustain-nya lebih panjang gitu ya, secara sustain lebih panjang. Tapi apakah yang berarti yang terus kelebihannya yang bolt on apa dong? Bolt on by the way adalah merujuk kepada konstruksi yang pakai baut teman-teman, kayak gini nih ya. Ini bolt on, bolt baut gitu ya, bolt on, ini baut, ini neck through gitu. Kelihatan ya bedanya ya, kayak gitu ya. Kalau yang bolt on kelebihannya adalah di attack-nya gitu, jadi dia lebih snappy gitu ya. Kalau buat main-main slap, main-main attack gitu segala macam, itu lebih berasa di bolt on ya. Apalagi kalau kalian pakainya misalnya senarnya stainless gitu ya, itu wah, itu lebih bright lagi, lebih cetang-ceting lagi gitu ya. Sedangkan bukan berarti ini nggak bisa cetang-ceting ya, ini juga lo kalau lo pakein stainless, ini kebetulan dipakai dragon string kalau saudara ya, ini juga bright gitu ya bunyinya gitu. Cuman again pada dasarnya sustain dia akan lebih. Nah, di antara kedua itu ada satu lagi konstruksi yang namanya set neck. Set neck adalah konstruksi bolt on yang tanpa baut.
Jadi dia nih kayak neck sama body bisa dipisah, tapi disambunginnya atau disatukan dengan lem, teman-teman. Jadi di lem. Itu namanya set neck gitu ya. Jadi ada yang set neck, ada yang neck through ini tanpa lem. Jadi antara neck dengan body ini satu kayu ya, neck through, set neck sama tadi bolt on yang dengan baut nyambunginnya atau menyatukan antara neck dengan body ya. Oke, so kita udah cover scale, kita udah cover konstruksi neck, sambungan neck ya, kita udah cover apalagi. Terus berikutnya gue mau bahas mungkin tentang ke bus aktif pasif ya. Sebenarnya sih gampang banget bedain aktif pasif. Selama bus lu butuh baterai untuk kumparan atau wiring dari preamp-nya, maka bisa disebut itu bus aktif. Ada nggak bus pasif butuh baterai? Ada. Contohnya apa? Kalau kalian tahu Yamaha yang ringan banget, yang airbody tuh, yang di potensinya ada lampu LED-nya, nah itu contoh bus pasif yang butuh baterai. Karena dia bus pasif, tapi dia butuh baterai cuma buat LED-nya gitu ya, bukan buat tone atau suaranya gitu. Jadi itu salah satu contoh yang eksepsional. Tapi pada dasarnya kalau bus pasif itu nggak butuh baterai, bus aktif butuh. Karena bus aktif itu dia butuh 9 volt powering untuk mempower dia punya rangkaian dari pickup ataupun preamp-nya gitu. Jadi ada yang pickupnya aktif, ada yang pickupnya pasif gitu. Contoh pickup aktif kayak IMG itu banyak ngeluarin produk yang pickupnya aktif gitu, sedangkan rangkaiannya pasif gitu ya. Jadi dia butuh baterai power untuk pickupnya, sedangkan most of the manufacturer bikinnya preamp-nya aktif, pickupnya pasif gitu. Jadi preamp-nya itu yang butuh rangkaian preamp itu yang butuh power gitu dari baterai itu ya. Oke, so itu yang namanya tadi udah kita bahas aktif pasifnya. Sekarang kita bahas bagian lainnya, yaitu tuner teman-teman, atau dryer ya. Pada dasarnya bus itu kita punya dua jenis dryer atau tuner, yang ukurannya ada 3/8, ada juga yang 1/2 gitu ya. Itu cara bedanya, gampangnya gimana? Yang model 1/2 tuh gede-gede dryernya. Contohnya kayak gini. Ini adalah contoh dryer yang gede ya. Ini bukan satu, sorry, setengah in bilangnya gitu ya. Dryer 1/2 atau setengah in. Ya, kayak gitu. Oke, sedangkan yang satu lagi yang lebih kecil itu model-modelan kayak tuner-tunernya Ibanez Sonjir gitu ya, atau kayak PV gini nih. Ya, ini namanya tuner ukurannya yang 3/8 gitu ya. Dan kebetulan yang ini dilengkapi dengan detuner. Nah, ini buat drop D teman-teman gitu. Jadi dari ini E dia bisa auto drop D, atau kalau memang mau di setting rendah lagi bisa ke drop C, drop D, whatever it is lah yang kalian mau gitu ya. Oke, itu soal tuner. Berikutnya soal bridge ya. Ini kita sebutnya bridge ya. Ini partnya adalah yang paling penting kalian cek saddle gitu ya. Karena saddle ini harus bisa dimaju mundurin dan dinaik turunin. Untuk apa? Untuk memastikan atau mentuning intonasi bass dari open string dengan fret ke-12 itu mesti sama gitu. Jadi kalau misalnya di open stringnya E, ketika ditekan fret 12-nya E-nya meleset, berarti kalian atur intonasinya dari saddle-nya bisa naik turun. Untuk action senar adalah tinggi rendahnya senar dengan fretboard gitu ya, ataupun intonasinya harus maju mundur. Kenapa? Karena tadi berhubungan dengan scale yang tadi awal kita bahas gitu ya. Oke, so dryer udah. Apalagi sih yang harus kita kenal dari bass kita? Yang pasti tone-nya teman-teman. Kalian harus sering-sering main dengan bass itu, kalau bisa colok ampli gitu ya. Supaya kalian tahu fungsi-fungsi dari knobnya nih apa. Kalau misalnya aku buka bassku pasif, aku buka tone-nya full gimana, buka tone setengah gimana, tutup full gimana, misalnya kayak gitu ya. Atau aku cuma pakai pickup depan doang dengan tone kebuka all, pickup depan dengan tone setengah, pickup depan dengan tone yang off, misalnya kayak gitu. Pickup belakang juga gitu, dan anything in between, dua pickup setengah, tone setengah, dua pickup tone full, segala macam. Itu dicobain gitu ya, kalau bisa dihafal. Oh, kalau saya mau misalnya sound yang sengau, yang nasal, yang kayak gitu, oh itu harus main pickup belakang misalnya gitu ya. Mau solo fingering yang tight, yang cepet, oh harus pakai pickup belakang. Terus misalnya mau main yang lebih warm, lebih mellow, lebih boomy gitu ya, segala macam, itu mesti pakai pickup depan misalnya dengan tone segala macam. Nah itu kalau pasif. Kalau aktif sama ya, kayak gini nih. Aktif ada 3 band preamp gitu ya, bass, mid, treble, itu juga sama gitu ya. Kita combine semuanya, kita cobain semua kombinasinya gitu ya, dengan blend misalnya full ke pickup depan. Ini bass mid treble-nya mau berapa, mau 50 misalnya. Ada yang midnya di boost tapi bass treble di cut, ada yang terbalik, midnya di cut, bass treble di boost. Misalnya kalau buat main slap biasanya kayak gitu tuh, namanya mid scoop gitu ya, karena midnya di cut, bass treble di boost, jadi kayak EQ-nya kayak orang senyum gitu ya. Itu namanya mid scoop. Nah kayak gitu. Jadi at least teman-teman harus mulai menghafal atau memahami capability dari bass teman-teman gitu ya, baik dari preamp-nya, pickupnya, segala macam. Dan usahakan settingan maksimal. Gue nggak bilang harus ceper teman-teman, tapi at least bass yang cenderung ceper itu actionnya itu memudahkan kita untuk main nggak cepet lelah. Tapi kalau ada nggak yang sukanya agak tinggi? Banyak.
Dan itu nggak apa-apa gitu ya, selama again yang penting kalian di situ nyamannya, kalian memang di situ. Ada yang gue berawal dari orang yang suka settingannya ceper racing, bener-bener ceper, sampai beberapa teman gue yang attack-nya kencang gitu ya, kayak almarhum Jim Frank ataupun Lee Andi gitu ya, kalau pakai bass gue kerepotan karena terlalu ceper. Tapi akhirnya gue belajar bahwa nggak selalu terlalu ceper itu juga ternyata oke gitu. Jadi makin kesini gue malah makin agak nggak seceper dulu, walaupun tetap hitungannya boleh bilang masih tergolong ceper, tapi nggak seceper dulu gitu, karena gue mau lebih memaksimalkan attack jari gue gitu. Jadi itu selera, again balik lagi selera. Apa yang works untuk gue belum tentu works untuk yang orang lain. Tapi kan bass ini personal ya, personal use. Jadi ya kalau memang misalnya kayak dulu gitu ya, gue memang sukanya ceper banget, jadi hampir semua bass gue akan disetting ceper neck lempeng banget gitu ya, seluruh jalan hidup seorang ya kayak gitulah. Jadi personal setup tuh perlu, dan selain personal setup bawa ke professional setup juga. Kalau memang teman-teman belum ngerti cara gimana nyeting neck, ini kan ada truss rod-nya nih ya, ini kalau lihat ada cover, nah ini untuk truss rod gitu ya. Nah kalau teman-teman belum ngerti cara setting untuk truss rod-nya, please bawa ke professional setup ya. Sekalian kalau bisa misalnya ganti senar gitu juga sekalian, biar di setup semuanya dengan proper dan sesuai seleranya teman-teman mainnya gimana gitu ya. Oke, so udah berapa poin tuh ya, udah cukup banyak ya. Ada scale, ada bridge, ada tuner, ada fret tadi ya, fretless, fretless segala macam. Oh, gue lupa bahas satu. Ada juga yang namanya teman-teman multi scale. Multi scale ada bicara tentang bass yang punya instrumen yang nggak cuma bass, gitar juga ada. Dan sebenarnya multi scale ini bukan barang baru. Sebenarnya kayak modelan instrumen kayak harpa, piano itu mereka pakai multi scale semua. Cuman kalau di bass sama gitar kan kayaknya baru-baru ini hype gitu ya, baru sekitar 10 tahun belakangan ini hype. Ya, jadi multi scale memungkinkan sebuah instrumen punya beberapa scale gitu ya. Contohnya adalah bass Dingwall gitu ya. Kalau teman-teman lihat bass Dingwall ini fretnya miring teman-teman. Sih, ini ada angle-nya begini. Sedangkan kalau kita ke sini, angle natnya satu lagi begini gitu. Jadi dia multi scale. Ya, paling atas ini B-nya 37 inch. Panjang banget, yes, that's why dia akan butuh senar khusus yang memang extra long gitu lah ya, extra long scale gitu. Jadi ini masuknya udah ke ranah multi scale, atau kita kalau fret miring ini pada bilangnya Fanned fret gitu ya, Fanned fret. Oke, ini 37, E-nya 36,25 gitu ya, ntar A-nya turun lagi 35,5, begitu terus ya sampai yang bawah ini 34. Oke, jadi kalau lihat sepintas, nah kayak gitu tuh, miring ya, kayak gitu, fretnya miring. Kemudian ini juga gue juga pakai ini detuner, jadi ini gue bisa drop ke A maupun ke keys gitu ya. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk pembahasan bassnya. Again, kalau menurut gue ini satu hal yang wajib. Kalian udah punya bass pertama, please kenalin bass kalian. Kalian juga boleh coba bermacam-macam tipe senar gitu ya. Mau coba pakai round wound stainless, round wound nickel, flat wound, tape wound, ataupun macam-macam ground wound. Ada yang macam-macam senar juga bisa bahannya gitu. Ada nickel, ada stainless, ada yang hex core, ada yang segala macam. Cobain, karena senar juga itu ngaruh banget dengan karakter tone yang akan dihasilkan oleh bass kalian gitu. Jadi semoga dengan kalian mengenal fitur-fitur bass kalian coba berbagai macam senar yang kira-kira akhirnya nemu yang cocok, itu jadi satu formula buat kalian pribadi gitu ya, mencari tone yang selama ini mungkin ada di isi kepala kalian gitu ya. Oke, so selain senar, sebelum gue lupa sebenarnya udah lupa tadi ya, kita mau bahas juga jenis-jenis pickup. Again, ini cuma kulit ya teman-teman, kayak senar kita belum bahas dalam karakter-karakternya segala macam, tapi kita bahas kulit-kulitnya dulu aja gitu ya. Oke, soal pickup, nah mumpung gue ingat nih. Oke, pickup itu contoh misalnya model begini nih, pasti tahu ya. Nah, pickup yang model gini kita bilangnya single coil, bukan jazz bass pickup ya teman-teman. Again, kita bilangnya single coil pickup ya, single coil pickup karena memang ini disebutnya single gitu ya, single coil di sini. Oke, selain single coil pickup kita ada jenis pickup apa lagi? Oke, kalau secara tadi single coil, kita juga ada yang namanya, baik lagi gue keluarin fretless gua. Nah, ini kita ada yang namanya split coil. Coilnya split, terpisah gitu ya. Atau orang bilangnya pickup precision bass gitu ya, misalnya kayak gitu bilangnya. Iya, karena memang precision bass adalah bass yang mempopulerkan jenis pickup split coil gini gitu ya. Ini split coil. Ada lagi yang sebutnya ini adalah humbucker. Suka dibilangnya pickup Music Man. Iya, nggak salah juga, karena memang bass Music Man adalah salah satu bass yang mempopulerkan pickup jenis ini. Tapi ini sebutnya adalah humbucker ya. Hum itu dari kata humming ya, single coil biasanya punya 60 cycle humming. Nah, dengan humbucker ini fiturnya adalah mengeliminasi humming tersebut. That's why disebutnya humbucker gitu ya. Nah, itu secara bagaimana cara mereka di wiring, ada yang split, ada yang humbucker. Nah, terus ada juga pickup yang kalian melihatnya contoh kayak Dingwall gua tadi ya. Nah,
this one. Itu pickupnya kotak gini. Ini sebutnya apa dong? Nah, ini sebutnya sebenarnya jenis pickupnya shock bar bilangnya. Tapi shock bar ini bisa berarti dia punya berbagai tipe coil, teman-teman. Contohnya shock barnya Dingwall ini depan belakang, ini kalau gue buka casingnya itu bentuknya ternyata dalamnya adalah split coil. Jadi seolah-olah pickup Dingwall ini punya dua pickup precision gitu ya. Gampangnya itu dua pickup split coil depan belakang. Tapi casingnya casing shock bar. Gitu. Sampai sini paham ya. Jadi ini disebutnya typical pickup shock bar ya. Casingnya aja shock bar. Isinya bisa macam-macam. Ada yang shock bar kayak gini isinya single coil, ada yang isinya humbucker dual coil, ada gitu ya. Bahkan casing humbucker ada yang pakai 3 coil, misalnya kayak Ibanez ATK gitu. Itu sampai 3 coil, ada. Jadi macam-macam rangkaiannya, itu juga kalian harus setidaknya tahu gitu ya. Kalau nggak sampai yang paham gimana banget, setidaknya tahu ini jenis pickupnya apa. Gitu. Oke, gua rasa itu ya. Harusnya sih secara parts dari bass udah kebahas semua. Again, kalau masih ada yang kurang atau masih ada yang mau kalian tanyakan, silahkan tulis aja di kolom komen. Ya, kalau memang gue bisa jawab, gue jawab gitu ya. Oke, itu aja mungkin, sekian dari gue, Leo Morrison sign out. Bye-bye.